You can take your time, no have to rush. This might take us a while, yeah. I left all the doors unlocked and you said you're on your way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Nova Mardiana, SMMM, selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi, serta teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Dava Rafif Pratama dengan NPM akhir 039, lalu ada saya, Retno Ngreni dengan NPM akhir 026, lalu yang terakhir ada Yuliana dengan NPM akhir 052. Kami akan mempresentasikan materi terkait dengan dasar-dasar perilaku kelompok. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengetahui definisi dan pembagian kelompok. Yang kedua, mengidentifikasikan 5 tahap pengembangan kelompok. Yang ketiga, mengidentifikasi dan mengklasifikasikan properti kelompok. Yang keempat, membandingkan kekuatan dan kelemahan pengambilan keputusan kelompok. Yang kelima, mengidentifikasi teknik-teknik pengambilan keputusan kelompok. Apa sih definisi kelompok? Nah, jadi kelompok itu ialah 2 atau lebih individu yang berinteraksi dan saling tergantung, yang datang bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kelompok itu dibagi menjadi 2, yaitu kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal didefinisikan oleh struktur organisasi dengan tugas kerja yang ditunjuk untuk membangun tugas. Nah, sebaliknya, kelompok informal yang tidak resmi atau tidak resmi struktural, maka dia struktur organisasinya maupun organisatoris ditentukan. Selanjutnya ada tahap-tahap dalam pengembangan kelompok, yaitu ada model 5 tahap. Nah, 5 tahap pengembangan kelompok mencirikan kelompok yang berjalan melalui tahapan yang unik, yaitu membentuk, mempeributkan, menyusun norma, bekerja, dan membubarkan. Tahap pertama yaitu adalah membentuk atau forming stage, digolongkan sebagai sejumlah besar ketidakpastian mengenai tujuan, struktur, dan kepemimpinan kelompok. Lalu yang kedua ada tahap mempeributkan atau storming stage. Tahap ini merupakan salah satu konflik intra-kelompok. Lalu yang ketiga ada tahap menyusun norma atau norming stage. Tahap ini merupakan tahap ketiga dalam pengembangan kelompok, dicirikan dengan hubungan yang dekat dan kekompakan. Lalu yang keempat ada tahap mengerjakan atau performing stage. Tahap keempat dalam pengembangan kelompok yang dimana kelompok sepenuhnya fungsional. Lalu yang kelima ada tahap membubarkan atau adjourning stage. Nah, tahap ini merupakan tahap terakhir dalam pengembangan kelompok untuk kelompok sementara yang dicirikan dengan memusatkan perhatian pada mengakhiri kegiatan. Selanjutnya ada suatu model alternatif bagi kelompok yang bersifat sementara dengan tenggat waktu. Nah, kelompok yang bersifat sementara dengan tenggat waktu yang nampaknya tidak mengikuti model 5 tahap yang biasa. Mereka memiliki aturan tindakan yang unik, yang disebut model kesetimbangan berselang. Nah, model kesetimbangan berselang merupakan suatu rangkaian fase yang dimana kelompok yang bersifat sementara bergerak melaluinya yang melibatkan transisi antara kelambanan dengan aktivitasnya. Antara lain, pertemuan pertama mereka menetapkan arah kelompok. Fase pertama aktivitas kelompok adalah salah satu dari inersia. Suatu transisi terjadi ketika kelompok telah terpakai setengah dari waktu yang telah ditetapkan. Transisi di mana memprakarsai perubahan besar. Fase kedua dari inersia mengikuti transisi, dan pertemuan terakhir kelompok dicirikan oleh aktivitas yang diakselerasikan. Oke, selanjutnya ada properti kelompok, yaitu peranan, norma, status, besaran, kekompakan, dan keragaman. Properti kelompok pertama yaitu ada peran. Peran merupakan suatu rangkaian pola perilaku yang diharapkan yang dikaitkan dengan seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam unit sosial. Lalu ada persepsi peran, yaitu suatu sudut pandang individu mengenai bagaimana dia seharusnya bertindak dalam suatu situasi tertentu. Lalu ada ekspektasi peran, yaitu bagaimana yang lainnya meyakini seseorang akan bertindak dalam
suatu situasi tertentu. Di tempat kerja, kita melihat ekspektasi peran melalui perspektif kontrak psikolog, yaitu sebuah pernyataan yang tidak tertulis yang mengemukakan apa yang manajemen harapkan dan karyawan dan sebaliknya. Lalu ada konflik peran, yaitu situasi di mana individu dihadapkan dengan ekspektasi peran yang berbeda-beda. Sebagian besar karyawan secara bersama dalam pekerjaan, kelompok kerja, divisi, dan kelompok demografis, serta identitas yang berbeda ini dapat masuk ke dalam konflik ketika ekspektasi dari seseorang bertentangan dengan ekspektasi yang lainnya selama proses merger dan akuisisi. Atau biasanya para karyawan dapat terbagi antara identitas mereka sebagai para anggota dari organisasi awal dengan induk perusahaan yang baru. Lalu, properti kelompok 2 yaitu norma. Semua kelompok telah menetapkan norma atau standar berperilaku yang dapat diterima bersama oleh anggota mereka yang mengekspresikan apa yang mereka seharusnya dilakukan dan seharusnya tidak dilakukan dalam keadaan tertentu. Nah, norma dapat menutupi hampir semua aspek perilaku kelompok. Norma lainnya termasuk norma-norma penampilan, norma-norma pengaturan sosial, dan norma-norma alokasi sumber daya. Yang pertama ada kepatuhan, yaitu sebagai anggota kelompok, orang ingin diterima oleh kelompok. Jadi, orang rentan menyesuaikan terhadap norma-norma kelompok, atau banyak bukti yang menunjukkan bahwa kelompok dapat menempatkan tekanan kuat pada anggota individu untuk mengubah sikap dan perilaku mereka agar sesuai dengan standar kelompok. Atau ada banyak alasan yang sesuai dengan penelitian terbaru menyoroti pentingnya keinginan untuk membentuk persepsi yang akurat tentang realitas berdasarkan konsensus kelompok. Lalu yang kedua ada perilaku menyimpang di tempat kerja. Perilaku menyimpang di tempat kerja atau biasa disebut juga perilaku antisosial adalah perilaku sukarela yang melanggar norma-norma organisasi yang signifikan dan dalam melakukannya, yaitu biasanya dia mengancam kesejahteraan organisasi atau anggotanya. Beberapa organisasi akan mengakui menciptakan atau memaafkan kondisi yang akan mendorong dan mempertahankan norma-norma yang menyimpang. Namun, ada karyawan yang melaporkan bahwa ada peningkatan atas kekerasan dan pengabaian terhadap orang lain oleh bos dan rekan kerja dalam beberapa tahun terakhir. Properti kelompok 3 yaitu status. Status adalah suatu posisi yang didefinisikan secara sosial atau peringkat yang diberikan kepada kelompok atau para anggota kelompok oleh orang lain. Hal-hal yang menentukan status antara lain kekuasaan seseorang, kemampuan seseorang, dan karakteristik pribadi individu. Besaran suatu kelompok mempengaruhi keseluruhan perilaku kelompok, tetapi pengaruhnya bergantung pada apa variabel dependen yang kita amati. Salah satu hal yang paling penting mengenai besaran kelompok adalah kemalasan sosial. Kemalasan sosial adalah kecenderungan bagi para individu untuk mengeluarkan sedikit upaya ketika bekerja secara kolektif daripada ketika bekerja secara individu. Penyebab kemalasan sosial yaitu yang pertama, tidak melaksanakan pembagian kerja secara adil, dan yang kedua, ketidakadilan penyebaran tanggung jawab. Cara mencegah kemalasan sosial adalah yang pertama, menetapkan tujuan kelompok. Kedua, meningkatkan kompetisi intra-kelompok. Dan yang ketiga, memilih anggota yang memiliki kinerja tinggi. Yang kelima, kekompakan. Kekompakan adalah keadaan di mana para anggota kelompok tertarik satu sama lain dan termotivasi untuk tetap bertahan dalam kelompok. Untuk mendorong kekompakan kelompok, hal-hal yang dapat dilakukan antara lain. 1. Menentukan tujuan bersama. 2. Mengenali karakter setiap anggota kelompok. 3. Rajin berkomunikasi antara anggota kelompok. 4. Rutin mengadakan evaluasi. Dan yang kelima, membuat suasana kerja yang nyaman. Properti kelompok 6 yaitu keragaman. Keragaman atau diversity adalah sejauh mana anggota kelompok memiliki kesamaan atau perbedaan satu sama lain.
Keragaman dengan tingkat tinggi dapat meningkatkan potensi konflik yang muncul dalam sebuah kelompok. Namun, tidak selamanya keragaman menimbulkan sebuah konflik. Apabila anggota kelompok mampu menyadari dan memahami tentang keragaman. Lini kesalahan. Lini kesalahan adalah sebuah divisi yang dipandang membagi sebuah kelompok menjadi dua subkelompok atau lebih yang didasarkan pada perbedaan individual seperti jenis kelamin, ras, pendidikan, tingkat pengalaman kerja, umur, dan lain sebagainya. Pengambilan keputusan kelompok. Kekuatan pada pengambilan keputusan kelompok yaitu yang pertama, informasi lebih lengkap dan luas. Yang kedua, keragaman pandangan yang lebih luas. Dan yang ketiga, penerimaan suatu solusi dalam keputusan kelompok. Properti kelompok yang keenam, keragaman. Keragaman atau diversity adalah sejauh mana anggota kelompok memiliki kesamaan atau perbedaan satu sama lain. Keragaman dengan tingkat tinggi dapat meningkatkan potensi konflik yang muncul dalam sebuah kelompok. Namun, tidak selamanya keragaman menimbulkan sebuah konflik, apabila anggota kelompok mampu menyadari dan memahami tentang keragaman. Pemikiran kelompok memiliki beberapa gejala-gejala dalam suatu kelompok. Di antaranya yaitu yang pertama, para anggota menasionalisasikan semua asumsi yang telah mereka buat. Para anggota menerapkan tekanan pada mereka yang mempertanyakan keabsahan pendapat dari anggota kelompok. Para anggota yang memiliki sudut pandang yang meragukan atau berbeda, yang berusaha untuk menghindari dari yang menyimpang, merupakan hasil konsensus kelompok yang berdiam diri. Dan yang terakhir adalah terdapat suatu ilusi kebulatan suara. Terdapat anggota yang untuk memutuskan untuk tidak mengeluarkan pendapatnya, mungkin karena enggan, maka dia telah menjadi korban dari pemikiran kelompok. Para individu yang memegang posisi berbeda dari yang menjadi mayoritas dominan berada di bawah tekanan untuk menindas, menahan, atau memodifikasi perasaan dan keyakinan mereka yang sebenarnya. Sebagai para anggota dari suatu kelompok, kita lebih menyukai berada dalam persetujuan alih-alih menjadi bagian yang positif dalam kelompok daripada menjadi kekuatan yang mengganggu. Bahkan jika mengganggu dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas dalam sebuah kelompok. Selanjutnya adalah pergeseran kelompok atau polarisasi kelompok. Kita dapat memandang polarisasi kelompok itu sebagai sebuah kasus khusus dari pemikiran kelompok. Keputusan kelompok mencerminkan norma pengambilan keputusan dominan yang berkembang selama pembahasan. Apakah pergeseran dalam sebuah keputusan kelompok mengarah pada kewaspadaan yang lebih tinggi atau lebih berisiko bergantung pada norma sebelum pembahasan dominan. Nah, pergeseran yang mengarah pada polarisasi telah menghasilkan beberapa penjelasan. Misalnya, yang pertama, pembahasan membuat para anggota menjadi lebih nyaman satu sama lain. Oleh karenanya, mereka lebih bersedia untuk mengekspresikan versi ekstrim dari posisi awal mereka. Argumen lainnya adalah bahwa kelompok ini memancarkan suatu tanggung jawab, sehingga keputusan kelompok membebaskan tiap anggota dari akuntabilitas bagi pilihan terakhir kelompok, sehingga posisi yang lebih ekstrim dapat diambil. Dan juga bahwa dalam keputusan kelompok, orang-orang itu cenderung mengambil posisi yang ekstrim karena mereka ingin mendemonstrasikan bagaimana berbedanya mereka dari luar kelompok. Teknik-teknik dalam pengambilan keputusan kelompok. Bentuk yang paling umum dari pengambilan keputusan kelompok ini biasanya terjadi dalam kelompok yang berinteraksi, baik secara verbal maupun non-verbal untuk berkomunikasi, dan anggota ini saling bertemu dan berhadapan muka. Tetapi seperti pembahasan mengenai pemikiran kelompok yang telah diperlihatkan, kelompok yang berinteraksi ini seringkali memeriksa diri mereka sendiri dan menekan para anggota individu untuk mengarah pada kepatuhan opini, sehingga terdapat beberapa teknik yang bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam kelompok yang berinteraksi secara tradisional. Yang pertama adalah sumbang pendapat atau brainstorming. Adalah suatu proses yang menghasilkan gagasan yang secara spesifik mendorong beberapa atau seluruh alternatif, sementara itu menahan beberapa kritikan atas alternatif-alternatif tersebut. Sumbang pendapat dapat mengatasi tekanan atas kepatuhan yang mengurangi kreativitas dengan mendorong beberapa dan semua alternatif lain menahan kritikan-kritikan. Sumbang pendapat dapat menghasilkan gagasan-gagasan tetapi bukan dengan cara yang efisien.
Teknik selanjutnya adalah teknik kelompok nominal atau nominal group teknik. Adalah suatu metode pengambilan keputusan kelompok yang mana para anggota individual akan bertemu berhadapan muka untuk menyatukan pertimbangan-pertimbangan mereka dalam suatu cara yang sistematis, sehingga anggota-anggota dapat mempertimbangkan keputusan kelompok mereka dengan lebih matang karena adanya pertemuan tatap muka dan pengolahan keputusan-keputusan kelompok yang dikelola secara sistematis. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Selanjutnya di sini ada kesimpulan. Jadi, kelompok itu dijelaskan sebagai individu atau lebih yang berinteraksi secara bersama-sama dalam mencapai tujuan. Nah, terdapat 5 tahap pengembangan kelompok, yaitu tahap pembentukan, tahap timbulnya konflik, tahap normalisasi, tahap berkinerja, dan tahap pembubaran. Lalu ada properti kelompok seperti peranan, norma, status, besaran, kekompakan, dan keragaman. Peranan merupakan perilaku yang dikaitkan seseorang yang menduduki posisi dalam unit sosial. Norma merupakan perilaku yang dapat diterima bersama oleh anggota mereka yang mengekspresikan apa yang seharusnya dilakukan dan tidak diharuskan dilakukan. Lalu status adalah suatu posisi yang didefinisikan secara sosial atau peringkat yang diberikan kepada kelompok atau para anggota kelompok oleh orang lain. Lalu kekompakan adalah keadaan di mana para anggota kelompok tertarik satu sama lain dan termotivasi untuk tetap bertahan dalam sebuah kelompok. Lalu ada keragaman atau diversity, yaitu sejauh mana anggota kelompok memiliki kesamaan atau perbedaan satu sama lain. Lalu serta terdapat teknik-teknik dalam pengembangan kelompok. Sekian materi dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.